Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur adalah wilayah kabupaten yang menyimpan sejuta peninggalan sejarah, khususnya yang berkaitan dengan silsilah kerajaan Kediri kuno. Salah satunya adalah Kompleks Pamoksan Sri Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Banyak orang berkunjung untuk berziarah, melakukan wisata religi, hingga melaksanakan ritual untuk hajatnya masing-masing. Disebut-sebut, petilasan ini menjadi pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya Kediri. Seperti apa kisah pamoksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang awalnya berasal dari wangsit atau mimpi? Berikut sejarahnya. Petilasan merupakan suatu tempat yang dipercaya pernah disinggahi, didiami, atau tempat di mana terjadinya peristiwa oleh seseorang yang dianggap penting. Kompleks inilah yang dipercaya sebagai tempat moksa Sri Aji Joyoboyo. Beliau adalah sosok yang terkenal sebagai raja pada zaman kerajaan Kediri. Pemerintahan Joyoboyo dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Tak ada tandingannya dari zaman ke zaman. Masyarakat percaya beliau mengalami moksa karena memang sampai sekarang jasad Sri Aji Joyoboyo tidak ditemukan. Lantas dari mana asal muasal kompleks pamoksan ini? Bagaimana seseorang mengetahui pasti lokasi sang Prabu melakukan moksa? Ini ceritanya kan dulu yang menjaga sini kan kakek saya. Jadi yang tahu adalah kakek saya. Cuma ini generasi penerus. Ya itulah yang mengetahui adalah kakek. Karena dulu adalah dari Dawo atau dari Wisik. Para pengunjung yang datang ke Pamoksan biasanya melakukan serangkaian ritual yang berpusat di Lokamoksa. Sebelum memasuki Lokamoksa, Anda harus melewati beberapa anak tangga hingga akhirnya sampai di depan 3 pintu. Meski rupanya sama, tiap pintu memiliki makna yang berbeda. Masyarakat Jawa percaya jika manusia mengalami 3 alam kehidupan. Pintu paling kiri melambangkan alam kandungan, pintu tengah adalah alam nyata, dan pintu paling kanan merupakan simbol alam sukma atau alam akhiran. Jadi yang pertama orang harus bersih, khusus wanita kalau datang bulan tidak boleh. Pengunjung yang berziarah disarankan masuk melalui pintu paling kiri, berdoa di pintu tengah, kemudian keluar melalui pintu paling kanan. Sebagai tempat ritual para peziarah, Lokamoksa tak hanya kental dengan nuansa sakral saja. Terdapat pula sebuah mitos yang dipercaya kalangan peziarah. Bagi siapa yang mendapat bunga kantil usai berziarah, konon keinginan atau cita-cita yang diinginkan akan terwujud. Ya, kalau pengalaman khusus itu tidak ada, karena yang kesini adalah yang kebanyakan minta berkah atau minta doa. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Kalau memang percaya, saya pasti yakin Yang Maha Kuasa meridhoinya. Kalau masalah mitos bunga kantil itu memang betul. Itu adalah kepercayaan. Kalau biasanya, kalau seumpama seorang pengusaha hancur, kebetulan kesini minta dapat bunga kantil. Kenyataannya beliau bisa bangkit lagi dari kebangkrutan. Sri Aji Joyoboyo mampu meramal segala peristiwa di masa yang akan datang. Tak hanya perihal Pulau Jawa, namun juga ramalan skala nasional. Kesaktian beliau memercik daya magis yang meliputi kawasan Pamoksan. Tak jarang muncul kejadian yang menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Kalau ramalannya tidak ada yang meleset, seperti contoh seperti gabah diteri. Seperti tahun 98 orang mencari makan kan sulit sekali, krisis ekonomi. Seperti lagi kereta tanpa turangga, akhirnya kapal terbang. Itulah contoh-contohnya. Untuk mengenang dan menghormati raja besar yang pernah memerintah di kerajaan Kediri, masyarakat melakukan ziarah satu suro di Pamoksan Sri Aji Joyoboyo ini. Kalau memperingati hari tentu ada, itu tanggal 1 suro, namanya ziarah 1 suro. Itu tanggal setiap 1 suro pasti ada di sini acara ziarah 1 suro. Di kawasan Pamoksan terdapat beberapa lokasi terjadinya peristiwa penting.
Kini lokasi tersebut dibagi menjadi 4 titik sakral, yakni Lokamoksa yang dianggap sebagai tempat Sri Aji Joyoboyo menghilang bersama jasadnya, Lokabusana merupakan tempat beliau meninggalkan busana, Loka Mahkota tempat dia menaruh mahkotanya sebelum moksa, dan Sendang Tirto Kamandanu tempat bersuci. Begini, sana Pamusan, sini Patirtan. Jadi kalau ke sana itu ke sini dulu, bersuci dulu. Kalau sejarahnya mestinya aslinya kan tuh sini daripada sana kan Pamusan, tempatmu moksa khusus. Kalau di sini adalah tempatnya Sri Aji Joyoboyo, tempat mandi, tempat bersuci sebelum para moksa. Selain menjadi tempat bersuci, Sendang Tirto Kamandanu juga merupakan petilasan dari keluarga Sri Aji Joyoboyo. Jadi begini, zaman dulu, zaman rekarnasi itu tidak ada makam. Kalau makam zaman keislaman, Islam baru makam. Kalau zaman rekarnasi tidak ada makam. Kalau dia menghilang, nyobong. Oh, zaman dulu, tapi di sini tidak ada ikatan agama, seluruh agama masuk. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo bukan hanya aset milik warga desa Menang, tapi juga bagi bangsa, karena situs sejarah dan sosoknya yang melegenda adalah salah satu bentuk kemajemukan budaya bangsa yang harus dilestarikan.